Nah, untuk hadirin teman-teman yang ada di sini, mari kita gabung karena kapan lagi ya bisa tertawa bersama. Mungkin kita sudah 2 tahun ini susah sekali tertawa. Baik, tadi sudah dijelasin sangat luar biasa sekali sama Mas Erik bahwa pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi apapun yang terjadi di tubuh kita dipengaruhi oleh pikiran. Seperti tadi ada bagaimana kita membayangkan sebuah jeruk atau kita keluar air liur. Nah, itu betapa kuatnya pikiran mempengaruhi tubuh. Nah, di suatu literatur dikatakan bahwa 70-80% keluhan yang ada di tubuh ini disebabkan oleh pikiran. Dan itu ternyata benar sekali. Salah satunya yaitu ketika pikiran kita stres, maka asam lambung kita nada tuh muncul. Kenapa? Karena pikiran mengalami tekanan, ketegangan itulah. Ciri-ciri yang lain adalah ketika leher belakang kita kaku, pundak kita kaku. Nah, itu bukan karena salah tidur ya. Ketika pun itu dipijit, digunakan seember minyak apa GPU atau apa, nggak akan sembuh tuh. Jadi, karena pikiran kita mengalami distorsi. Nah, sekarang apa sih sumber daripada stres itu? Tetapi sebelum itu kita harus tahu nih apa tujuan hidup kita sebagai manusia. Tidak peduli kita dari negara mana, negara apa gitu, dari daerah mana, pasti tujuan hidup pada dasarnya adalah kebahagiaan. Ini udah pasti kebahagiaan. Mau nyari uang banyak, mau kerja keras, mau buat apa segala macam, pasti tujuan cari kebahagiaan. Tetapi seringkali kebahagiaan nggak didapatkan. Sudah kerja keras, sudah punya banyak uang, sudah tahu sakit. Nah, punya uang banyak, cari rumah sakit yang mahal, di situ kita diopname, diimpus, diisi oksigen, bahagia nggak? Sudah punya banyak uang gitu, nggak bahagia. Lalu ada orang mengatakan nggak punya uang, nggak punya rumah, tapi dia senyum-senyum. Kenapa? Ternyata itu orang gila ya. Nah, orang yang menikmati hidup seperti Pak Erik bilang, menerima itu penting gitu. Nah, salah satu menerima gimana? Bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur, kita bisa terima apapun yang terjadi dalam hidup ini, kemungkinan besar kita sudah mulai mengalami kebahagiaan. Jadi tekanan pada pikiran akan berkurang. Seringkali terjadi tekanan pikiran, tadi sudah dijelaskan. Banyak hal, keinginan-keinginan yang di pikiran itu terlalu banyak yang tidak bisa kita penuhi. Jadi timbullah stres. Stres ada juga pentingnya, yang stres yang membangun itu konstruktif kita penting, karena kalau tidak mungkin kita tidak akan bisa sampai di sini bertemu. Tapi stres yang destruktif, yang menghancurkan, nah ini seringkali butuh penanganan, butuh teman, butuh sesuatu untuk menjadikan kita kembali mengalami stabil. Jadi salah satu cara, itu banyak cara untuk menstabilkan pikiran. Kita tidak akan menghentikan pikiran, mengendalikan pikiran, karena seorang guru hebat pun tidak mungkin bisa mengendalikan pikiran. Karena sifat pikiran itu seperti tadi dibilang, benar-benar dia aktif banget gitu. Nah, disitulah kenapa banyak di tubuh mengalami banyak masalah. Nah, di yoga tertawa ini kita tidak sedang mengendalikan pikiran kita, kita hanya tertawa saja. Karena tertawa ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan secara langsung, jadi tidak menunggu lama gitu. Namun dalam yoga tertawa ini kita juga butuh semacam teknik. Jadi pada saat tertawa kita tidak mesti harus ada lelucon, ada komedi. Karena kalau tertawa dari komedi itu tertawa dari pikiran. Nah, saya mau jelaskan dikit tentang tertawa. Tertawa ada dua. Tertawa dari dalam pikiran, tertawa dari dalam hati. Kalau tertawa dari dalam pikiran, pikiran secara logika pasti mencari tahu nih, ketika ada orang tertawa, ngapain ya orang tertawa? Dan di dalam kehidupan saat ini susah sekali mencari objek untuk bisa tertawa. Bahkan lebih banyak yang buat pikiran tertekan sehingga stres. Nah, kalau tertawa dari dalam hati keluar dari tubuh kita, itu seperti anak-anak yang sedang bermain. Dia sambil nendang bola tertawa, sambil buat sesuatu tertawa, sambil mukul temannya juga tertawa. Itu yang kita harus lakukan. Jadi tertawa di sini adalah spontanitas dan
biar makan mengalir begitu saja. Jangan diajak pikirannya mencari tahu nih apa nih yang harus ditertawai. Karena pengalaman saya 11 tahun yang lalu pertama ikut yoga tertawa itu seperti mencari tahu bagaimana cara tertawa, apa yang dia tertawakan, dan itu nggak ketemu. Karena banyak orang tertawa ngerasa ini orang gila semua. Ternyata saya ada di situ juga, ternyata saya juga gila ya. Akhirnya di 3 bulan tahun pertama semuanya tertawa dengan tertawa, sampai sekarang berbagi teknik yoga tertawa ya, langsung tertawa tanpa komedi itu bisa dilakukan. Nah hari ini apakah kita mau tertawa bersama-sama, merasakan bagaimana rasanya ketika kita tertawa tanpa sebab? Kita mau semuanya? Mau. Tepuk tangan dulu. Seperti tadi, pikiran mempengaruhi tubuh. Nah sekarang pejamkan mata semua. Pejamkan mata semua. Mohon perhatiannya yang ada di sini, pejamkan mata semua. Begitu pejamkan mata, kita senyum aja. Begitu pejamkan mata, senyum. Nah dengan kekuatan pikiran kita mengizinkan tubuh kita jadi rileks. Lalu mengizinkan diri kita senyum. Begitu kita tersenyum, bayangkan hal-hal yang membuat diri kita bahagia. Yang tadi Mas Erik membayangkan hal-hal yang membuat kita marah, benci, sakit. Nah saat ini dengan kekuatan pikiran, hadirkan rasa bahagia. Hadirkan rasa bahagia baik masa kecil, remaja, dan saat ini, apapun itu, rasakan kebahagiaan itu muncul kembali dengan nyata saat ini. Dalam hitungan ketiga, rasa bahagia itu muncul semakin nyata. 1, 2, 3, muncul dengan nyata rasa bahagia itu, senyum makin lebar, senyum makin manis. Tadi dikatakan senyum 1,5 cm saja, bagus. Saat ini mari kita angkat sisi bibir kiri, sisi bibir kanan 1 meter. Senyum 1 meter, Bu. Oke, stop. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Baik. Pada dasarnya tertawa hanya seperti itu. Kita tertawa haha, dan izinkan tubuhnya untuk tertawa sesuai dengan stylenya sendiri gitu kan. Ada yang tertawanya ada yang tertawa ha, ada, biarkan aja. Ada yang tertawa ha itu. Tetapi di Bali dikembangkan oleh guru, yaitu Bapak Siwambara. Beliau mengembangkan tertawa ini menjadi 5. Jadi tertawa untuk bagian perut ke bawah, tertawanya ha. Itu menghilangkan atau menterapi tubuh bagian bawah ketika di situ ada ada asam urat, menstruasi nggak lancar dan lain sebagainya. Itu dari perut ke bawah. Jadi tertawanya ha kayak tadi. Terus tertawa nanti untuk bagian di dada, apapun permasalahannya, itu banyak sekali. Seperti misalnya, karena pikiran nih Mas Erik juga menyebabkan adrenal kita kencang, jadi jantungnya berdebar kencang, bahkan sesak napasnya. Dan ketika dicek dokter, kadang-kadang dibilang misalnya asma dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari teman-teman, mereka dicek nggak kenapa gitu, tapi kenapa kayak asma deh gitu. Tahunya dia asmara gitu.
Nah, apapun masalahnya bagian dada, itu tertawanya nanti getarkan suara hi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 . Itu sangat mudah dan gampang sekali. Nah, untuk bagian emosi itu di bagian tenggorokan, kita pusatkan pikiran di bagian tenggorokan karena di situ ada tiroid dan paratiroid. Jika tidak seimbang, maka emosi kita sering naik turun. Cepat marah, gelisah, susah tidur. Nah, nanti tersenyum bagian tenggorokan, lalu kita tertawa ho, bibirnya berbentuk O, terus ho. Nah, yang memiliki sakit kepala itu tertawanya sangat mudah dan gampang. Tertawa getarkan suara Nah, inilah yang menyembuhkan saya yang dulu bertahun-tahun punya sakit kepala yang saya sembunyikan. Jadi ketika mau menenangkan itu saya pakai rokok. Jadi akhirnya saya menjadi perokok berat. Itu bertahun-tahun saya ngabisin tiap hari 3 sampai 3,5 bungkus rokok, dan itu pun menyebabkan stres juga. Kadang-kadang mikir setiap hari saya bakar uang kayak gini, itu udah tambah stres lagi. Tapi itu yang menenangkan diri gitu. Sambil melukis, bahkan nggak dapat melukis karena merokok aja, nggak melukis. Istri marah kan, nggak punya lukisan, merokok aja gitu. Stres lagi. Nah, mungkin itulah pengalaman sehingga masuk ke yoga tertawa. Jadi dalam 3 bulan pertama, di tahun pertama itu saya sembuh dari sakit kepala. Bahkan sampai sekarang 11 tahun sudah nggak punya kepala, nggak punya sakit kepala, nggak punya rambut maksudnya. Sakit kepala tuntas. Jadi yang punya sakit kepala jangan terlalu sering deh ngambil obat gitu, dikit-dikit obat gitu. Karena kan obat yang bagus untuk sakit kepala belum tentu bagus untuk lambung. Coba deh dengan tertawa, misalnya tarik nafas, bibir duduk rapat, getarkan suara Nah, itu untuk bagian sakit kepala. Nah, sakit bagian untuk seluruh tubuh dari kaki sampai kepala, apapun permasalahannya, itu bisa dilakukan dengan tertawa sekeras-kerasnya tanpa suara, dengan membuka bibir selebar-lebarnya. Jadi kita tinggal mengapa aja, biarkan instrukturnya yang tertawa. Caranya gampang, tarik nafas, lalu buka bibir lebar-lebar. Mungkin yang ganteng berubah jelek saat itu nggak apa-apa, asalkan setelah itu bertambah ganteng gitu. Nah, selanjutnya untuk kita, mungkin untuk teman-teman yang di NCT, kita coba sekarang sehingga hal ini bisa dicobakan pada teman-temannya, karena ini sangat mudah dan gampang sekali. Tidak perlu baju khusus, tidak perlu matras, yang perlu kita bisa sambil duduk-duduk 2, 3 orang, 5 orang itu kita sudah bisa berbagi. Oke, kita tadi sudah tertawa hahaha. Untuk teman-teman dari Yoginam, kita tertawa untuk bagian dada. Untuk bagian dada. Nah, untuk bagian dada ini yang bagus tertawanya. Iya, yang bagian dada tertawanya hehehe. Yang bagian bawah, perut ke bawah itu hahaha, getarkan hahaha. Nah, ketika kita menggetarkan haha itu pikiran pasti konsentrasinya ke perut bawah. Kenapa? Itu kekuatan pikiran lagi. Jadi dengan energi tertawa positif banget nih, makanya banyak yang ngalamin asam urat bilang dia sembuh. Mereka yang bilang, bukan aja ya gitu. Yang punya emah juga teratasi. Kalau sembuh total sih, kalau yang emahnya akut itu butuh waktu. Tapi yang baru gejala-gejala tertawa itu udah cukup ini. Nah, yang bagian dada itu kita getarkan suara apapun. Mungkin ada perasaan galau atau apa, atau masalahnya apa, kita senyum, tarik nafas, getarkan Oke, kita mulai. Untuk lebih deep, lebih dalam manfaatnya, rasakan dengan cara tangan kanan di dada, taruh di dada, lalu pejamkan mata. Begitu taruh tangan di dada, pejamkan mata, senyum. Kita niatkan untuk memberi kebahagiaan kepada dada kita, karena di situ ada jantung, paru-paru, hati dan lain sebagainya yang selalu bekerja untuk kita. Kita senyum saja, lalu kita getarkan suara dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Oke, stop. Di tertawa ini kita juga bisa gabungkan dengan EFT, Pak Made. EFT itu kan kalau gini ada afirmasinya. Saya tahu saya sakit di dada, tapi saya terima dan saya serahkan segalanya pada Tuhan. Kalau itu di Asia, di Indonesia. Tapi di sini nggak usah gitu, kalau ribet ngomongin gitu, senyum aja, tertawa, hehehe, udah, gitu. Hehehe. Nah, tertawa di sini nggak perlu yang gini. Artinya apa? Kalau ngawali itu nggak usah yang harus perfect gitu, nggak. Karena tertawa itu menular. Jadi bagus sih kita buat grup. Dimana dalam satu grup itu ada 1-2 orang tertawa, kita dengerin itu pasti menyebar. Dan konsep di yoga tertawa salah satunya adalah fake it until you make it. Jadi pura-pura aja dulu, pura-pura. Karena tubuh ini dikatakan dalam penelitiannya tidak memahami apakah tertawa kita beneran atau tertawa kita fake atau tidak benar. Tubuh sudah dapat manfaatnya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita tertawa dengan sungguh-sungguh, lepaskan aja emosinya di situ. Tertawa kan juga salah satu emosi. Jadi lepaskan aja, lupain semua masalah gitu. Oke, selanjutnya coba di bagian tenggorokan untuk emosi-emosi kita. Tertawanya akan pegang seperti ini, dan tertawa ini bagus sekali dibawakan oleh Sudiana. Mohon ke depan. Coba kita. Boleh dari tempat situ boleh juga. Untuk menstabilkan emosinya, kita akan ketawa, getarkan, rasakan getarannya pada tenggorokan. Lucu nggak lucu? Kita mulai. Oke, cukup. Baik, terima kasih Sudiana. Nah, seperti ini kan. Nah, pelan-pelan nanti terus saya siringkan ini pengetahuannya. Karena pada saat tertawa nanti ada perasaan kepingin muntah, ya itu harus kalau bisa sih dikeluarin gitu. Karena sudah terjadi getaran tertawa, vibrasinya ke dalam, jadi tubuh bagian dalam secara kelenjar itu kita akan diperbaiki sistem kelenjar kita. Jadi ada pingin muntah, tuksit itu akan dikeluarkan melalui muntah, melalui air liur itu biasanya. Nah, makanya setiap session dulu kita harus bawa plastik bag untuk nampung itu. Tapi sekarang karena kita mengurangi plastik, sampah plastik, jadi kita tidak memakai plastik, dan biasanya itu nyari tempat khusus untuk membuang, karena penting dibuang. Nah, bagian selanjutnya adalah tertawa bagian sakit kepala nih. Karena di samping juga menyembuhkan sakit kepala, itu nanti juga mampu menahan atau mengendalikan pikiran itu sendiri. Jadi pada saat tertawa kita sedang hanya dengerin, hanya pikirin tertawa itu, jadi pikiran nggak kemana-mana lagi. Nah, tertawa ini biasanya baik sekali dibawakan oleh Sri Astuti. Mohon ke depan untuk bawakan. Oke, kita lanjutkan untuk tertawa berikutnya, yaitu yang mempunyai keluhan di kepala seperti vertigo dan sebagainya, dengan tertawa mulut ditutup dan tertawa keras. Nih, coba mulutnya ditutup dulu, ngap. Ya, dingap. Dingap kan ya? Ya, mulutnya ditutup, kita mulai tertawa.
Iya, cukup. Terima kasih. Iya, biasanya tertawa ini yang punya keluhan sakit kepala yang lama itu seringkali telinga gatel, kepala bagian belakang itu rasanya berat, bergetar, bahkan kayak pusing mulai. Itu karena saking sering sakit kepala, jadi bingung juga saya tanya guru gimana. Kan lanjut aja, kalau mau mati aja gitu. Wah, setiap mau pingsan saya buka mata gitu. Tapi akhirnya bener nih gitu. Jadi nggak sampai sekarang udah ya kurang lebih lah 10 tahun nggak ada sakit kepala lagi. Yang selanjutnya adalah tertawa yang untuk seluruh tubuh, itu dari kaki sampai kepala, apapun keluhannya. Kalau kita tertawanya mungkin dengan suara susah banget nih gitu. Nah, sekarang ada tertawa tanpa suara. Nah, ini biasanya bagus dilakukan atau dibawakan oleh Sri Yoginam. Silakan ke depan. Sekarang lanjut tertawanya untuk ke seluruh tubuh dari kaki sampai ke kepala. Tertawanya mulut dibuka, mulutnya dibuka lebar, tanpa suara. Gimana? Tertawa tanpa suara, mulutnya dibuka lebar. 1, 2, 3. Wah, semua luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Lebih keras lagi, lebih keras. Lepas tangan dia. Yes. Nah, tertawa seperti itu. Nah, nanti kalau ingin lebih jauh, lebih dalam lagi, kita mesti sering-sering kumpul nih. Nanti Ajik siap tuh berbagi semua pengetahuan tentang yoga tertawa ini. Siap sampaikan tuntas semuanya. Maka nanti ada yang namanya hipnoterapi tertawa, dan itu cukup satu tertawa aja sudah buat orang lepasin tuh toksit atau sampah-sampah pikiran. Nah, ngomongin tentang sampah pikiran yang dikatakan Mas Erik tadi, banyak cara memang untuk melepaskannya, misalnya dengan cara abreaksi atau dengan cara katarsis dan lain sebagainya, tapi juga bisa dengan cara menari, tertawa. Nah, sebenarnya apa sih sampah-sampah pikiran? Nah, sampah-sampah pikiran tadi sudah dibilang adalah cemas, takut, khawatir, susah tidur, gelisah gitu. Nah, cemas, takut, khawatir itu kan juga manusiawi sekali, kita tidak bisa dihilangkan. Jangan berpikir menghilangkan itu rasa marah itu. Tetapi kalau semua itu berlebihan, cemasnya berlebihan, takutnya berlebihan, marahnya berlebihan, khawatir berlebihan, ini menyebabkan gangguan pada pikiran kembali. Maka tubuhnya pasti kena, terutama paling gampang tuh lambung dan asam lambungnya naik karena butuh tegang. Dokter bilang pasti ada gas lambungnya yang banyak keluar sehingga menekan bagian paru-paru, jantung, maka di sini rasanya sesak. Nah, dengan tertawa ini terbukti sekali. Jadi, nah di yoga tertawa inilah tujuannya untuk membangkitkan rasa bahagia yang ada dalam diri kita, karena dengan bahagia tentu endorfin kita akan muncul salah satunya. Dengan endorfinnya muncul maka antibodi kita kuat. Dengan antibodi kuat kita tidak usah belajar menerima deh, pasti menerima kehidupan ini berjalan dengan stabil. Untuk itu di yoga tertawa tidak saja tertawa,
untuk meningkatkan kebahagiaan ini yaitu dengan menari. Nah, untuk menari hari ini kita akan rayakan hidup kita, bersyukur, rayakan tubuh kita hari ini luar biasa dengan menari. Nah, untuk itu mari kita semua menari bersama-sama. Buat diri kita happy, dalam yoga tertawa, menari itu tidak harus pakai pakem. Dalam yoga tertawa, menari adalah bebaskan tubuh, bebaskan pikiran, kita goyang. Berikan ekspresif pada tubuh kita. Oke, kita mulai. Siap? Free your mind, free your body, let's dance. Dan ini dari kita juga, dari yayasan. Semoga mudah-mudahan buku ini bisa digabungkan dengan apa yang ada di Happy Bali Movement. Karena ini semua dari semesta, kita kembalikan ke semesta kembali. Ji, Niki semua. Terima kasih. Ya, saja. Ji, ini ada beberapa.